Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Munawwarah. Saya akan mendampingi kalian semua dalam pembelajaran ilmu Nahwu selama 1 tahun ke depan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini merupakan pertemuan kita yang perdana, di sini saya akan membahas tentang taksimul ismi ila mufradin wa musanna wa jam'in sebagai lanjutan dari materi yang kalian pelajari di kelas 2. Baik, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang arti isim mufrad, isim musanna, dan isim jama'. Kemudian, siswa juga diharapkan mampu membedakan antara isim mufrad, isim musanna, dan isim jama'. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu membuat contoh kalimat dengan merubah dari isim mufrad menjadi isim musanna, kemudian dirubah lagi menjadi isim jama'. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis isim. Isim jika dilihat dari segi bilangannya ataupun jumlahnya, isim itu terbagi 3. Yang pertama ada isim mufrad, kedua isim musanna, dan yang ketiga adalah isim jama'. Kemudian isim jama' juga terbagi 3. Ada jama' mudzakkar salim, ada jama' muannas salim, dan ada jama' taksir. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang isim mufrad. Isim mufrad yaitu kalimat isim yang berjumlah tunggal atau 1. Adapun definisi atau arti dari isim mufrad dalam kitab Nahwul Wadih ini yaitu fal mufradu ma dalla ala syai'in wahidin. Isim mufrad adalah kata benda yang menunjukkan sesuatu yang satu, baik bentuk atau jenisnya adalah mudzakkar atau laki-laki maupun bentuknya muannas atau perempuan. Isim mufrad merupakan asal dari semua bentuk, baik musanna atau jama' itu asalnya adalah mufrad atau tunggal. Coba kita perhatikan baik-baik. Al-amsilah ada contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, muslimatun. Artinya seorang muslim perempuan atau satu orang muslim perempuan. Muslimatun ini adalah isim mufrad yang jenisnya untuk perempuan. Yang kedua, mudarrisatun. Mudarrisatun juga adalah isim mufrad yang artinya seorang guru perempuan. Ini juga sama, bentuknya adalah muannas. Kemudian lafadz muslimun artinya seorang muslim laki-laki atau satu laki-laki muslim. Ini juga isim mufrad yang bentuk atas jenisnya adalah mudzakkar. Selanjutnya mudarrisun artinya seorang guru laki-laki. Waladun juga artinya seorang anak laki-laki. Dan yang terakhir adalah lafaz baitun artinya sebuah rumah. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa semuanya bermakna tunggal atau isim mufrad. Kita lanjutkan. Isim yang kedua adalah isim musanna. Arti isim musanna dalam kitab Nahwul Wadih ini yaitu wal musanna ma dalla ala syai'aini isnaini
biziyadati alifin wa nunin wa ya'in wa nunin fi akhirih. Isim musanna adalah kalimat isim yang menunjukkan pada makna dua, baik mudzakkar atau laki-laki atau muannas perempuan, dengan menambahkan alif nun atau ya nun di akhir isim mufrad. Jadi cara membuat isim musanna mudah sekali ya, karena rumus yang digunakan tetap sama, walaupun isimnya itu mudzakkar atau muannas. Coba kita perhatikan baik-baik. Pada al-amsilah berikut ini ada lafaz baitun. Baitun adalah isim mufrad yang artinya sebuah rumah atau satu rumah. Kemudian kita akan rubah menjadi isim musanna dengan ketentuan menambahkan alif nun atau ya nun pada isim mufrad tersebut, yaitu di akhir isim mufrad ditambah alif nun atau ya nun. Baitun kita rubah menjadi musanna menjadi baitani, tambahan alif dan nun. Kemudian baitaini kita tambah dengan ya dan nun. Coba tolong diperhatikan baik-baik untuk penambahan ya dan nunnya. Ketika dia musanna, maka ya sukun huruf sebelumnya harus berharokat fathah dan nunnya berharokat kasrah. Bisa dipahami ya? Selanjutnya yang kedua adalah mudarrisatun. Mudarrisatun ini adalah bentuk isim mufrad, jenisnya perempuan karena ada ta marbutoh atau ta mutaharrikah. Mudarrisatun adalah isim mufrad. Kita akan rubah menjadi isim musanna hanya dengan menambahkan alif nun atau ya nun pada akhir isim mufradnya. Mudarrisatun, seorang guru perempuan. Kita akan merubah menjadi musanna yaitu mudarrisatani dengan menambah alif dan nun. Yang kedua menjadi mudarrisataini dengan menambah ya dan nun. Ingat ya, tolong diperhatikan untuk musanna ini yang tambahannya ya dan nun, ya-nya harus berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah dan nunnya berharokat kasroh. Baitun, sebuah rumah atau satu rumah, diubah menjadi musanna baitani, baitaini, artinya dua buah rumah. Baik ditambah alif dan nun atau ya nun, artinya tetap sama, yaitu menunjukkan arti dua. Kemudian, kapan kita menggunakan tambahan alif nun atau ya nun pada isim musanna ini? Kita lihat pada video selanjutnya. Isim yang ketiga adalah isim jama'. Arti isim jama' dalam kitab Nahul Wadi yaitu wal jam'u ma dalla ala aktsara min isnaini. Artinya adalah kata yang menunjukkan pada makna lebih dari dua atau banyak, baik untuk mudzakkar laki-laki atau muannas perempuan. Isim jama' ini terbagi tiga. Yang pertama ada jama' mudzakkar salim, yang kedua jama' muannas salim, dan yang ketiga jama' taksir. Untuk membahas ketiga jama' ini akan kita jelaskan dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Jama' yang pertama adalah jama' mudzakkar salim. Arti jama' mudzakkar salim dalam kitab Nahul Wadi adalah wa jam'ul mudzakkaris salimu ma dalla ala aktsara min isnaini bi ziyadati wawin wa nunin wa ya'in wa nunin fi akhirih. Jama' mudzakkar salim adalah
kata yang menunjukkan makna lebih dari dua untuk laki-laki dengan menambahkan waw nun dan ya nun pada akhirnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat al-amsilah berikut ini. Lafadz muslimun adalah isim mufrad atau bentuk tunggal, artinya satu orang muslim laki-laki. Kemudian kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim dengan menambahkan waw nun atau ya nun pada akhirnya. Muslimun menjadi muslimuna atau muslimina, artinya beberapa orang muslim laki-laki. Yang kedua, lafaz muallimun kita rubah menjadi muallimuna atau muallimina. Yang ketiga, mudarrisun adalah isim mufrad, kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim, mudarrisuna atau mudarrisina. Ketika ditambahkan waw nun, maka huruf sebelumnya harus berharokat dhammah. Dan jika ditambahkan ya nun, maka huruf sebelumnya harus berharokat kasroh dan huruf nunnya berharokat fathah. Selanjutnya, kapan kita menggunakan tambahan waw nun atau ya nun pada jamak mudzakkar salim ini? Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita perhatikan pada al-amsilah atau contoh jumlah mufidah jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah ja'a muslimuna, ra'aitu muslimina, nazartu ila muslimina. Yang kedua, ja'a mudarrisuna, ra'aitu mudarrisina, nazartu ila mudarrisina. Ini adalah contoh jamak mudzakkar salim dalam jumlah mufidah. Adapun contoh yang pertama, ja'a muslimuna, ini adalah contoh jamak mudzakkar salim i'rab rofa yang berkedudukan sebagai fa'il dan tanda rofanya adalah waw, pengganti dari dhammah. Ra'aitu muslimina, ini adalah contoh jamak mudzakkar salim i'rab nasab yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Tanda nasabnya adalah ya. Ya ini sebagai pengganti dari fathah. Dan yang terakhir adalah nazartu ila muslimina. Ini adalah contoh dari jamak mudzakkar salim i'rab jar. Karena kedudukannya majrur, tanda jarnya adalah ya. Begitu juga sama dengan mudarrisuna, mudarrisina, dan ila mudarrisina. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa jamak mudzakkar salim ketika ditambahkan dengan waw dan nun berarti i'rabnya adalah rofa. Dan kita tambahkan ya dan nun berarti i'rabnya nasab dan jar. Jamak yang kedua adalah jamak muannas salim. Arti dari jamak muannas salim dalam kitab Nahul Wadi adalah wa jam'ul muannatsis salimu ma dalla ala aktsara min isnaini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jamak muannas salim adalah kata yang menunjukkan makna lebih dari dua untuk perempuan atau muannas dengan menambahkan alif dan ta pada akhirnya. Untuk lebih jelas, mari kita sama-sama melihat al-amsilah atau contoh berikut ini. Pertama, lafadz muslimatun. Ini adalah isim mufrad muannas karena salah satu ciri isim muannas adalah di akhir kalimatnya ada ta mutaharrika atau ta marbutah. Muslimatun, satu orang muslim perempuan. Kemudian kita rubah menjadi jamak muannas salim dengan menambahkan alif dan ta pada akhirnya, sehingga menjadi muslimatun. Yang kedua, muallimatun. Ini adalah isim mufrad, kita rubah menjadi jamak muannas salim dengan menambahkan alif dan ta menjadi muallimatun. Begitu juga dengan lafadz mudarrisatun.
Ini adalah isim mufrad, kita rubah menjadi jama' muannas salim menjadi mudarrisatun. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, mari sama-sama kita lihat al-amsilah dari jumlah mufidah jama' muannas salim. Ja'at muslimatun, ra'aitu muslimatin, nazartu ila muslimatin. Contoh yang kedua, ja'at muallimatun, ra'aitu muallimatin, nazartu ila muallimatin. Dari contoh-contoh ini adalah contoh jama' muannas salim. Yang pertama, ja'at muslimatun atau ja'at muallimatun adalah contoh dari jama' muannas salim i'rab rafah yang berkedudukan sebagai fa'il dan tanda i'rab rafahnya adalah dhammah. Ra'aitu muslimatin, ra'aitu muallimatin. Ini adalah contoh dari jama' muannas salim i'rab nasab yang berkedudukan sebagai maf'ul bih dan tanda i'rab nasabnya menggunakan kasroh. Kasroh ini merupakan pengganti dari fathah. Selanjutnya, nazartu ila muslimatin atau nazartu ila muallimatin. Ini merupakan contoh dari jama' muannas salim i'rab jar. Tanda jarnya adalah kasroh. Berdasarkan dari contoh-contoh atau al-amsilah di atas, maka dapat kita ketahui bahwa i'rab pada jama' muannas salim itu ada 3. Yang pertama ada i'rab rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah. Yang kedua ada i'rab nasab, tanda nasabnya adalah menggunakan kasroh. Kasroh ini merupakan sebagai pengganti dari fathah. Dan yang ketiga adalah i'rab jar, tanda jarnya menggunakan kasroh. Jama' yang ketiga adalah jama' taksir. Arti jama' taksir dalam kitab Nahul Wadi adalah jam'ut taksiri madalla ala aksara min isnaini bitaghayyuri surati mufradihi. Jama' taksir adalah kata yang menunjukkan makna lebih dari 2 atau banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Dengan kata lain bahwa jama' taksir ini bentuknya tidak beraturan, berbeda dari bentuk mufradnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang jama' mudzakkar salim dan jama' muannas salim, di mana kedua jama' ini isi mufradnya tetap tidak mengalami perubahan, hanya menambahkan waw nun atau ya nun atau alif dan ta pada akhirnya. Untuk jama' mudzakkar salim bisa kita tambahkan waw nun atau ya nun pada akhirnya, dan untuk jama' muannas salim dengan menambahkan alif dan ta. Kemudian jama' taksir ini adalah kata benda selain dari kategori manusia. Kemudian jama' taksir adalah jama' yang tidak beraturan, maka jama' taksir ini memiliki ciri-ciri yang dapat kita identifikasi atau kita kenali dari bentuk mufradnya. Untuk lebih jelas lagi, mari sama-sama kita lihat al-amsilah berikut ini. Yang pertama adalah lafaz qalamun. Qalamun adalah isim mufrad, artinya 1 buah bolpen. Kemudian menjadi jama' taksir yaitu aqlamun, artinya beberapa buah bolpen. Secara sekilas kita lihat bahwa qalamun ini isim mufrad terdiri dari 3 huruf. Kemudian setelah menjadi jama' taksir menjadi aqlamun ada lebih dari 3 huruf. Kira-kira ada perubahan atau tidak? Oh ya, ternyata isi mufradnya qalamun, kemudian jama' taksirnya menjadi aqlamun, berarti di sana ada penambahan huruf. Jadi ciri yang pertama untuk jama' taksir yaitu terjadinya ziyadah huruf
atau bertambahnya huruf dari bentuk isim mufradnya. Kemudian yang kedua, lafaz kitabun adalah isim mufrad dan jamak taksirnya menjadi kutubun. Mari sama-sama kita perhatikan bahwa lafaz kitabun terdiri dari 4 huruf, sedangkan jamak taksirnya kutubun hanya 3 huruf. Berarti ada pengurangan huruf. Dengan demikian bahwa ciri kedua dari jamak taksir adalah nukson atau naqis atau nuksonul huruf, yaitu berkurangnya huruf dari bentuk mufradnya. Yang ketiga yaitu lafaz asadun isim mufrad, jamak taksirnya menjadi usudun. Mari sama-sama kita lihat dengan seksama bahwa sepintas tidak ada yang berubah dari segi huruf. Tidak ada penambahan ataupun tidak ada pengurangan. Lafaz asadun menjadi usudun. Jika kita amati lebih mendalam, ternyata yang berubah hanyalah harokatnya saja. Jadi dengan demikian bahwa ciri yang ketiga dari jamak taksir yaitu ada taghyirul harokah, artinya perubahan harokat pada isim mufradnya. Untuk lebih jelas lagi, mari sama-sama kita lihat al-amsilah jumlah mufidah untuk jamak taksir. Yang pertama adalah ja'al auladu, ra'aitul aulada, nazartu ilal auladi. Ini merupakan contoh jamak taksir dalam jumlah mufidah. Ja'al auladu ini menunjukkan contoh bahwa jamak taksir i'rab rofa dan tanda rofanya menggunakan dhamma. Kita rincikan bahwa ja'a adalah fi'il madi, kemudian al-auladu adalah jamak taksir yang kedudukannya menjadi fa'il, i'rabnya rofah, tanda rofanya adalah dhamma. Ra'aitul aulada. Kalimat ra'aitul aulada adalah contoh dari jamak taksir yang berkedudukan sebagai maf'ul bih dan tanda nasabnya menggunakan fathah. Kita sudah tahu bahwa ra'aitu ini adalah fi'il madi bersambung dengan tak mutaharrikah. Jadi setiap fi'il madi yang bersambung dengan tak mutaharrikah maka baris akhirnya harus sukun, dan setiap tak mutaharrikah yang bersambung dengan fi'il maka kedudukannya menjadi fa'il. Dan lafaz al-aulada ini adalah jamak taksir. Kebetulan kedudukannya menjadi maf'ul bih, i'rabnya nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Yang terakhir nazartu ilal auladi. Nazartu ilal auladi adalah contoh jamak taksir i'rab jar atau majrur. Tanda jarnya adalah kasroh. Dengan demikian bisa kita pahami bahwa i'rab untuk jamak taksir ada 3. Yang pertama adalah i'rab rofa, tanda rofanya menggunakan dhamma. Yang kedua i'rab nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah. Dan yang ketiga adalah i'rab jar, tanda jarnya menggunakan kasroh. Setelah kita mengetahui dan mempelajari tentang isim, maka dapat kita simpulkan bahwa kalimat isim berdasarkan bilangan atau jumlahnya terbagi 3. Ada isim mufrad, ada isim musanna, dan ada isim jamak. Kemudian isim jamak juga terbagi 3, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan ada jamak taksir. Untuk isim mufrad adalah kata tunggal atau asli dari kalimat yaitu isim mufrad. Kemudian isim musanna adalah kalimat isim yang menunjukkan makna 2 dengan menambahkan alif nun atau ya nun di akhirnya. Untuk jamak ini ada 3 bentuknya. Ada jamak mudzakkar salim yaitu kalimat isim yang menunjukkan makna lebih dari 2 atau banyak dengan menambahkan waw nun atau ya nun pada akhirnya. Ini khusus untuk mudzakkar saja.
Kemudian untuk jama' muannats salim adalah kalimat isim yang bermakna lebih dari dua atau banyak dengan menambahkan alif dan ta pada akhirnya, dan ini khusus untuk jama' atau kalimat muannats saja. Yang ketiga adalah jama' taksir. Kita sudah ketahui bahwa jama' taksir adalah jama' atau kalimat isim yang menunjukkan makna lebih dari dua atau banyak, yang bentuk jamanya itu berbeda dari bentuk mufradnya. Sejauh ini kita bisa membedakan isim mufrad dengan bentuk yang lain dengan cara melihat huruf tambahan di akhirnya atau di belakangnya.